Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Ratunisa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi gerak parabola. Adapun sub-sub materinya sebagai berikut. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu nih kepada teman-teman. Nah, apa sih gerak parabola itu? Nah, gerak parabola dikenal sebagai gerak peluru. Nah, dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Gerak parabola juga merupakan gabungan dari dua komponen gerak, yaitu komponen gerak horizontal dalam bentuk GLB atau yang bisa disebut sumbu X dan komponen gerak partikel dalam bentuk GLBB atau yang disebut dengan sumbu Y. Di sini saya memiliki animasi berupa permainan online. Jadi ketapel itu dilepaskan dari bawah ke atas, yang akan membentuk gerak parabola tersebut. Yang dimana sudut tembakan satu itu lebih kecil daripada sudut tembakan kedua. Akan berbentuk seperti itu ya teman-teman, gerak parabolanya. Nah, setelah itu sudut tembakan satu menempuh jarak lebih jauh dibandingkan tembakan kedua. Nah, dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwasannya sudut tembakan itu mempengaruhi tinggi dan jarak lintasan gerak parabola. Baiklah, kita langsung ke materi yang kedua, yaitu persamaan gerak parabola. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kalau di sini terdapat gambar gerak parabola. Nah, arah dari gerak parabola ini ada dua macam, yaitu arah horizontal GLB dan arah vertikal GLBB. Nah, arah horizontal GLB kedudukan di sumbu X sama dengan P0X dikali T. Kecepatan awal di sumbu X P0X sama dengan P0 cos alpha sama dengan yaitu tetap gitu. Nah, yang kedua arah vertikal GLBB. Kecepatan di sumbu Y yaitu PY sama dengan P0 sin alpha min GT. Kecepatan awal di sumbu Y P0Y sama dengan P0 sin alpha. Nah, di arah vertikal GLBB ini menggunakan percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 ms². Nah, teman-teman, di sini terdapat perpindahan dalam arah sumbu X, yaitu pada arah horizontal tadi ya. Nah, yaitu X sama dengan P0 cos alpha dikali T, dan arah vertikal GLBB yaitu perpindahan dalam arah sumbu Y, yaitu didapatkan Y sama dengan P0 sin alpha T dikurang setengah GT kuadrat. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah belajar tentang dua persamaan dua arah tadi ya, setelah itu ada lagi nih persamaan yang lainnya, yaitu waktu untuk mencapai titik tertinggi dan waktu untuk mencapai jarak terjauh. Oke, kita langsung bahas saja ya. Nah, waktu untuk mencapai titik tertinggi dari persamaan itu ada PY sama dengan P0 sin alpha dikurang GT. Nah, PY ini menjadi 0. Setelah itu P0 sin alpha dikurang GT menghasilkan persamaan baru nih, yaitu T sama dengan P0 sin alpha per G. Yang selanjutnya teman-teman, ada waktu untuk mencapai jarak terjauh. Nah, untuk mengetahui persamaan ini cukup mudah ya teman-teman. Nah, dengan mengamati grafik gerak parabola.
dapat disimpulkan bahwa waktu atau yang disebut dengan T, benda mencapai titik terjauh adalah 2 kali waktu maksimal. Nah, maka persamaannya menjadi T sama dengan 2P0 sin alfa. Oke teman-teman, setelah itu ada lagi nih persamaan yang lainnya. Nah, ini tuh yang terakhir. Nah, yaitu ada 2, tinggi maksimum yang dicapai dan jarak X maksimal. Nah, tinggi maksimum yang dicapai dapat diketahui bahwa gerak parabola akan mencapai titik tertinggi, kemudian kembali turun. Nah, maka telah diketahui PY sama dengan 0 ms pangkat min 1 dan PX-nya tetap. Nah, dari persamaan sebelumnya, yaitu P0 sin alfa per G disubstitusikan ke persamaan tinggi Y, yaitu Y sama dengan P0 sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, Y maksimum sama dengan P sin alfa dikali P0 sin alfa min setengah G dikali P0 sin alfa per G tutup kurung kuadrat. Nah, di sini dapat persamaannya yaitu YT sama dengan P0 kuadrat sin alfa sin kuadrat alfa per 2G. Oke teman-teman, langsung ke persamaan yang terakhir ya. Nah, jarak X maksimal. Nah, jarak X maksimal ini adalah jarak terjauh yang dicapai oleh benda yang mengalami gerak parabola pada sumbu X. Nah, cukup mengkalikan 2 persamaan, yaitu Px sama dengan P0 cos alfa dengan 2P0 sin alfa per G. Nah, jadi X maksimum adalah P0 kuadrat 2 cos alfa sin alfa per G. Dengan mengingat rumus trigonometri bahwa sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa, disimpulkan rumus yaitu X maksimal sama dengan P0 kuadrat sin 2 alfa per G. Baik teman-teman, kita langsung ke materi yang ketiga ya, yaitu jenis-jenis parabola. Nah, teman-teman udah tahu nggak kalau jenis-jenis parabola itu seperti apa sih? Nah, jenis-jenis gerak parabola ada 2 macam nih teman-teman. Nah, yaitu yang pertama, gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut alfa terhadap garis horizontal. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, gambarnya seperti ini. Yang kedua, gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Nah, bisa dilihat juga gambarnya seperti ini. Yeay, itulah tadi materi yang kita bahas pada kali ini. Nah, setelah itu saya akan menampilkan contoh soal gerak parabola supaya teman-teman di sini bisa lebih mengerti bagaimana sih pengaplikasian soal gerak parabola itu. Nah, jadi langsung saja ya yang contoh soalnya. Nah, yang satu, sebuah pesawat penyelamat menjatuhkan barang bantuan pada para pendaki gunung. Nah, pesawat bergerak dalam horizontal pada ketinggian 100 meter terhadap tanah dan lajunya 40 meter per sekon. Nah, di manakah barang tersebut menumbuk tanah relatif terhadap titik di mana barang dilepaskan? Tahu nggak teman-teman gimana cara menyelesaikannya? Hore! Itulah tadi pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.